negeri para ulama. Ada begitu banyak ulama berpengaruh dan karismatik mengisi ruang sejarah perjalanan bangsa yang digelari bumi serambi Mekah ini. Salah satunya adalah seorang tokoh ulama yang dinobatkan sebagai satu dari 3 ulama besar lain dengan tingkatan ma'rifatullah. Yang berarti mengenal, mengetahui, dan menghayati secara mendalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Negeri para ulama. Ada begitu banyak ulama berpengaruh dan karismatik mengisi ruang sejarah perjalanan bangsa yang digelari bumi serambi Mekah ini. Salah satunya adalah seorang tokoh ulama yang dinobatkan sebagai satu dari 3 ulama besar lain dengan tingkatan ma'rifatullah. Mengenal, mengetahui, dan menghayati secara mendalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Puncak ma'rifatullah adalah saat seseorang sudah sampai pada kesadaran bahwa hanya Allah sang wujud hakiki sekaligus sang pelaku mutlak. Ia adalah Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Abuya Syekhul Islam Aceh, Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi, yang dikenal sebagai Syekh Muda Wali Al-Khalidi, adalah ulama yang banyak menyumbangkan jasanya terhadap bangsa dan agama. Murid-murid didikan beliau tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nama panggilan kecil beliau adalah Nyak Wali. Kemudian pada masa remaja, panggilan itu berubah menjadi Angku Mudo atau Tuanku Mudo Wali. Orang muda, tingginya sedang, ya, sekitar 170 orang kalinya. Orangnya sangat sopan. Dan di kampung bersahaja ini, Blangporoh, Labuhan Haji, riwayat sang ulama besar bermula. Abuya Syekh Muda Wali lahir di sini. Kalau dulu kan Labuhan Haji, ya, belum ada Darussalam. Di nama ayah beliau Syekh Muhammad Salim. Ayah Syekh Muhammad Salim ini Malin Palito. Syekh Muhammad Salim ini berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ya, tahun 40-an yang ke sini, sehingga beliau menetap di sini di Darussalam, di Blangporoh itu ya. Di bulan lahir tahun 1917 akhirnya Muhammad Wali. Sebagai seorang anak yang kelak menjadi ulama berkarisma dan dikagumi, ada beberapa hal yang membuat Muda Wali kecil terlihat istimewa. Itu jelas, jelas ada tanda-tandanya dari penglihatan orang tua beliau.
Maka beliau melihat ada kecerdasan, bahkan ada riwayat bahwa pernah orang tua beliau itu bermimpi seperti seolah-olah turun bulan misalnya gitu ya. Ada juga saya dengar begitu. Artinya adalah tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar gitu. Abuya Syekh Mudawali mendapatkan pendidikan dasar dari orang tua kandungnya berupa ilmu Al-Quran, ilmu Tauhid, ilmu Nahu, ilmu Saraf, dan sebagainya. Di samping itu, pada usia 7 tahun, ia mengecap ilmu pengetahuan umum Vervoordt School yang setara sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda di Kuta Trieng, Labuhan Haji Barat. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Belanda. Baru selanjutnya beliau melalang buana mendalami ilmu di berbagai dayah, di antaranya dayah Jamiah Al-Khairiyah di Labuhan Haji. Lalu melanjutkan pendidikan ke dayah terkemuka di Blangpidi, yaitu dayah Bustanul Huda, pimpinan Abu Syekh Mahmud. Ya, beliau belajar di situ lebih kurang 4 tahun. Barulah setelah itu beliau pindah ke Banda Aceh. Sekitar umur beliau 18 tahun kala itu. Beliau belajar di dayah Asim, dayah yang dibina oleh Abu Hasan Kurungkali. Memang sekalipun beliau tidak lama belajar di situ, ya 1 hari. Lalu beliau pindah ke dayah Indrapuri, ya, pimpinan Abu Hasbalah. Beliau di samping belajar sama beliau, sama pimpinannya, beliau juga diangkat sebagai guru di situ karena beliau sudah alim. Tak lama maka timbullah keinginan dari Gubernur Aceh. Gubernur kan itu gabung dengan Medan ya, untuk mengirim beliau ke Mesir. Tapi karena satu lain hal, mungkin waktu itu masih bergolak dan Belanda gitu. Maka beliau pergilah ke Padang. Ke Padang itu teman maklum lah, jalan waktu itu ke Padang dari Banda Aceh ke Medan aja ya mau 2 hari 3 hari ini. Di Padang, nasib mempertemukan Mudawali remaja dengan Syekh Khatib Ali, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Padang. Terpikat dengan pribadi Mudawali, Syekh Ali kemudian menikahkan pemuda ini dengan cucu dari keluarga besarnya, Rasimah. Berada di lingkaran ulama besar Minangkabau membuat nama Mudawali semakin masyhur. Kala berguru di Padang, Mudawali juga berkenalan dengan ulama-ulama besar lainnya seperti Muhammad Jamil Jahu. Pada sosok ini, Mudawali ikut berguru untuk memperdalam pengajian Kitab Kuning. Kelak, Jamil Jahu terpikat dengan wawasan keilmuan Mudawali dan kemudian menikahkan Mudawali dengan putrinya, Rabi'ah Jamil. Bahkan ada juga kita mendengar Umi Hajah Rabi'ah itu nggak mau menikah pertamanya dia kecuali dengan orang yang tertentu, yaitu siapa yang sanggup mengalahkan beliau dalam berdebat ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya yang memenangkan itu Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Akhirnya maulah Hajah Rabi'ah ini menikah dengan Abuya. Tidak lama setelah menikah, Abuya Syekh Mudawali kemudian mengajak istrinya Rabi'ah Jamil untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Istri pertama, Rasimah, tidak turut serta dikarenakan memiliki bayi. Karena kata umi saya waktu itu mendoa sampai 7 hari 7 malam katanya. Kebetulan murid beliau waktu itu sedang ramai, lebih 1000 lah. Kalau dulu 1000 itu kan sudah banyak sekali ya. Itulah di tahun 39 sudah beliau Yani naik haji dengan umi saya di pelabuhan Teluk Bayur naik kapal waktu itu. Sampailah ke Mekah. Kabarnya ada, kalau orang dulu kan sampai 3 bulan ya ke Mekah, di jalan aja 15 hari. Di sana entah 15 hari, pulang lagi 15 hari lagi. Beliau tidak menyanyiakan kesempatan emas itu. Ya, beliau mencari guru di sana. Ya, sehingga beliau mendapatkan guru yang bernama Syekh Ali Al-Maliki. Ya,
ulama besar di kota Makkah kala itu, dan akhirnya beliau mendapatkan ijazah keilmuan dari Syekh Ali Al-Maliki itu. Di Mekah, Abuya Syekh Mudawali juga memperoleh ijazah tarikat dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Kampari. Sepulang dari sana, Abuya Syekh Mudawali kemudian mendirikan sebuah balai pengajian bernama Bustanul Muhaqqiqin di Lubuk Baguluang, Padang. Dia bikinlah surau dikit-dikit, orang pun datang banyak. Ya, beliau ceramah di situ, banyaklah orang datang, bertukar pikiran dengan beliau. Beliau masih muda sekali, tapi memberikan penjelasan itu jelas dan sejelas-jelasnya sehingga orang tertarik. Namun ketika tiba masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, Jepang memiliki reaksi tak bersahabat dengan para ulama dan lembaga pendidikan Dayah. Oleh karena itu, demi keamanan, Abuya Syekh Mudawali memutuskan pulang kembali ke Aceh. Berita kepulangan Abuya Syekh Mudawali disambut belang poro dengan menunggui beliau sejak dari pelabuhan di tepi pantai. Bahkan dikatakan bahwa ketika beliau pulang, itu dijemput di jalan besar itu, mau masuk ke belang poro itu, dan ditandu oleh masyarakat. Begitulah kecintaan masyarakat kepada beliau tanpa ada komando. Jadi ketika beliau pulang ke kampung, kan banyak masyarakat yang ingin belajar sama beliau. Akhirnya beliau di rumahnya itu beliau ada bikin 2 lantai gitu ya. Lantai bawah itu untuk beliau mengajar dan beribadah, sedangkan di atas tempat beliau tinggal. Lalu murid beliau semakin lama semakin banyak. Akhirnya lokasi rumah itu kan nggak muat lagi. Maka timbullah rasa ingin membantu dari saudara-saudara beliau dan masyarakat di Belang Poroh itu, sehingga banyak di antara mereka yang mewakafkan tanahnya. Dulu pada dasarnya itu cuma di rumah Abuya saja. Lalu masyarakat setempat itu mewakafkan tanahnya, sehingga sekarang udah hampir entah 8 hektar. Di masa inilah, sekitar tahun 1942, Abuya Syekh Mudawali mengembangkan Dayah Darussalam. Ia berhasil merumuskan kurikulum pendidikan Dayah dan menerapkan sistem pengkelasan ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, dan muhaqqiqin. Lokasi pendirian Dayah ini semula adalah rawa-rawa. Masyarakat setempat menamakan tempat tersebut dengan Paya Suak Bonta. Beberapa sumber menyebut tempat ini merupakan jalur aliran sungai Krung Baru yang bermuara ke Gampung Ujung Padang. Saat ini, muara sungai yang tersisa oleh masyarakat disebut dengan Kuala Krung Barucut. Sampai sini, beliau kawin dengan uminya Abu Amran. Disitulah mulai membangun Darussalam. Dan dikit-dikit. Kalau Pandi waktu itu katanya, ini ya burung aja lalu mati sini. Begitulah seramnya waktu itu. Memang payah sekali. Saya juga kesini bukan main. Airnya merah, payah, malam-malam takut. Bagaimana sistem pengajaran pada waktu itu? Tidak akan jauh terlihat berbeda seperti saat ini. Dia dikenal sebagai orang yang, kalau mungkin kalau kita katakan hal agama nggak main-main, tegas. Oleh karenanya wajar kalau murid-murid beliau itu jadi ulama besar semua. Dalam hal ilmu agama tegas dan harus betul-betul serius. Baik dalam pengajaran tarekat beliau atau dalam hal beliau mengajarkan agama. Kemudian selain daripada itu, Abuya Mudawali juga orang yang bukan hanya mengerjakan agama saja, tapi juga ilmu bela diri untuk menyelamatkan para santrinya mungkin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau itu tegas tapi ramah ya. Tapi ramah, kadang cerita juga beliau sambil mengajar. Kadang masa Rasulullah begini, masa orang-orang yang dulu begini. Banyak beliau mengatakan akhlaknya itu nggak tinggal. Orang katanya kalau Imam Malik itu mengajar, kalau ada ternyata satu kali ada datang ke pasukan, ini orang semua keluar nengok, tapi ada muridnya nggak mau keluar. Kenapa kamu nggak mau keluar? Saya kesini bukan melihat itu, saya bisa belajar. Di murid-murid yang patuh ini yang biasanya yang berkembang.
Di dayah ini, selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar, juga diselenggarakan kegiatan lainnya seperti suluk, tarikat, dan khalwah. Di tujuan didirikan masjid ini, pesantren ini yang pentingnya adalah untuk tahqiq funun syar'iyah, untuk memantapkan kajian bidang-bidang agama, hukum syariat. Di sini beliau mengajar zikir beribadah. Di dayah ini, Abuya Syekh Mudawali melakukan reformasi kurikulum pendidikan, keluar dari kebiasaan lama. Pembaharuan yang Abuya lakukan itu dengan menciptakan kurikulum tertib di setiap pesantren, pondok pesantren di Aceh. Arti tertib di sini adalah dari almarhum Abuya lah, bahwa di dayah sekarang kelas 1 belajar kitabnya ini, tauhidnya ini, tasawufnya ini, fikihnya ini. Kelas 2 tauhidnya ini, fikihnya ini, tasawufnya ini. Kelas 3 begitu juga sampai kelas 7. Jadi aturan kurikulum dari kitab ini, kelas ini dan kelas lainnya itu yang dibuat pertama kali oleh almarhum Abuya secara tertib dan rapi, sehingga terarah bahwa si pembelajar ini ketika membaca kitab itu cepat menjadi seorang yang berpengaruh bagi kampungnya, desanya, atau wilayah yang tempat dia tinggal. Artinya jadi ulama. Selain menjadi pimpinan dayah Darussalam, sebagai ulama yang merupakan para pewaris Nabi, Abuya Syekh Mudawali juga berkiprah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk berpartisipasi dalam membasmi kemungkaran yang terlihat di depan mata. Dari sini lebih kurang sekitar 2 kilo di tempat kita duduk sekarang. Pernah suatu ketika dibikin ratuh itu, satu seni kesenian Aceh gitu ya. Jadi sampai informasi demikian itu ke Abuya, sampai ke lokasi, ke arena seni itu. Lalu Abuya menyuruh azan sama orang ikut, coba azan. Maka diazanlah oleh pengikutnya itu. Ketika orang-orang di situ mendengar suara azan, lari tunggang langgang mereka. Dalam agenda dakwahnya, Abuya Syekh Mudawali telah melakukan perjalanan ke kota-kota lain di Aceh. Dan banyak juga dalam dakwah beliau itu, beliau menghilangkan kekufuran atau kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dalam kiprah dakwah tersebut, aktivitas Abuya Syekh Mudawali juga tidak dapat dilepaskan dalam melakukan pengembangan tarikat Naqsabandiyah. Kegiatan ini diperuntukkan kepada kaum dewasa, sehingga tidak mengherankan dayah Darussalam juga membentuk kelas khusus untuk masyarakat usia dewasa yang masih ingin belajar ilmu agama. Salah seorang guru Abuya Mudawali itu saat beliau berangkat ke Mekah menjalankan ibadah haji adalah Sayyid Ali Al-Maliki. Sayyid Ali Al-Maliki punya anak namanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bertemu dengan almarhum Abuya saya, Abuya Muhyiddin, di Madinah. Sehingga ketika itu ceritanya, ini langsung dari almarhum Abuya saya sendiri cerita. Ketika tahu bahwa Abuya Muhyiddin ini anak dari seorang ulama besar Syekh Muhammad Wali, maka dipeluklah oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang ahli hadis di Madinah, diberi ijazah semua. Dipeluk Abuya saya waktu itu, diberi ijazah, seluruh ijazah dikasih. Nah, saya ingin katakan, ketika Abuya Mudawali bertemu dengan Sayyid Ali Al-Maliki, maka tentu ada beberapa ilmu yang diambil oleh Abuya Mudawali. Dari ilmu Sayyid Ali Al-Maliki ini nanti sampai ke Sayyid Syekh Muhammad Syatta, pengarang kitab yang kali ini. Dari Syekh Muhammad Syatta ini diambil terus gurunya sampai ke pengarang kitab yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi terus sampai silsilah ke Imam Rafi'i, sampai ke Imam Ibn Abbas, dan seterusnya sampai ke masa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ambil ilmu dari malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang rincian bagaimanakah silsilah ini tentu nanti bisa dilihat. Ada datanya, tapi tak mungkin kita jelaskan sampai ke Rasulullah. Intinya keilmuan Abuya ini hakikatnya berasal dari baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya pengembangan nilai agama juga tidak dapat terimplementasi sepenuhnya bila tidak didukung oleh faktor politik, sebagaimana merupakan pencetus regulasi dalam hajat hidup rakyat di Negeri Kesatuan Republik Indonesia.
Abuya Syekh Mudawali merasa bahwa wadah organisasi penting dalam memayungi langkah dakwah baik yang ia lakukan, maupun pula untuk kepentingan ulama lainnya. Oleh karena itu, Abuya Syekh Mudawali kemudian membentuk atau tergabung dalam berbagai organisasi, di antaranya membentuk PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. PERTI adalah merupakan organisasi Islam yang merupakan singkatan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kenapa beliau bergabung dengan PERTI? Barangkali visi misi beliau dalam berdakwah itu sesuai dengan visi misi PERTI ini, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka untuk dapat kita berdakwah dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu kan harus melalui satu wadah. Karena dengan ada wadah itu, maka biasanya itu misi visi kita itu bisa berjalan dengan mulus sebagaimana yang kita kehendaki. Dan keaktifan organisasi pula yang membawa Abuya Syekh Mudawali bertemu Soekarno pada tahun 1957 dan memberikan pandangan soal sahih tidaknya Soekarno menjadi pemimpin umat. Ada konferensi ulama-ulama seluruh Indonesia yang diundang oleh Soekarno. Bagaimana mengenai pandangan ulama-ulama ini mengenai Soekarno ini? Apa pantas jadi presiden atau tidak? Makanya beliau mengatakan waktu itu Soekarno ini daruri gimana kita mengangkatnya layak, karena kekuasaan dan dia lebih baik kita akui aja. Waliul Amri itu kan presiden. Setelah minta berapa malam katanya buka kitab, ulama ini semua buka kitab, akhirnya mereka minta pandangan beliau, ulama muda dari Aceh. Yang paling muda semua ulama beliau lah dari Aceh. Beliau berpandangan demikian lah. Kalah sebagai Waliul Amri daruri bisyokah. Saya rasa kalaulah dulu Insinyur Soekarno tidak meminta fatwa kepada seluruh ulama, termasuk ulama Aceh, tentang status dirinya menjadi presiden sah dalam Islam atau tidak, dengan diundangnya almarhum Abuya Mudawali, saya rasa jika Abuya Mudawali tidak menyebutkan tidak setuju atau tidaknya, mungkin Soekarno tidak menjadi presiden. Pada tanggal 7 Mei 2007, sebuah forum tingkat tinggi ulama Aceh menggelar pertemuan kedua di Masjid Raya Baitur Rahman. Pertemuan yang menghadirkan ratusan ulama Aceh itu menyimpulkan bahwa ada 4 ulama Aceh yang telah sampai pada tingkatan ma'rifatullah. Keempat ulama itu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri, Tengku Haji Muhammad Hasan Krungkale, dan terakhir adalah Tengku Haji Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Memang di tahun tersebut artinya ada 4 ulama yang diberi anugerah oleh Gubernur Aceh waktu itu ya, Bapak Irwan Yusuf, kalau nggak salah. Jadi beliau dianugerahkan sebagai tokoh pendidikan dan ulama arif billah. Jadi kenapa beliau dianugerahkan predikat itu? Karena memang keilmuan beliau di bidang ilmu ketasawufan itu tinggi. Ya, beliau sudah disepakati oleh ulama-ulama di Aceh ini, beliau adalah ulama yang arif billah. Arif billah artinya ulama-ulama yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beliau dalam syairnya mengatakan tusam akwan lemah Tuhan, tusam akwan lemah Rabbi, wa in ghibtu bada wa in bada ghayyabani. Betul. Itu penjabaran itu sangat tinggi. Maka setelah dibikin penelitian, rumusan, sehingga para ulama sepakat untuk memberikan predikat kepada beliau sebagai ulama arif billah. Dan ditangani oleh Bapak Gubernur kala itu. Abuya Syekh Mudawali juga mendapatkan gelar tokoh pendidikan Aceh pada tanggal 2 September 2008. Ulama yang dikagumi dan dihormati oleh masyarakat ini ternyata lebih dikasihi Allah. Abuya Syekh Mudawali wafat pada Selasa 20 Maret 1961 pada usia terbilang muda, 44 tahun. Beliau mulai 58 berarti udah mulai sakit. 59 mulai sakit.
60 tahun 59 saya pulang Padang. Karena umi saya pulang Padang, kami pulang Padang. Jadi beliau meninggal, kami tidak ada di sini. Dan orang yang menyaksikan sakitnya Abuya itu salah satunya juga almarhum Abuya saya sendiri. Kami diceritakan oleh Abuya saat itu, saat beliau berangkat ke Mesir, Abuya sedang sakit parah sehingga dibawa ke rumah sakit Tapak Tuan, dibawa salah seorang murid beliau, saya lupa siapa nama murid beliau itu, sehingga sakit keras. Almarhum Abuya saya dipeluk erat dan dicium dari kening sampai ke bawah, sampai ke dadanya. Itu beliau berpesan kepada Abuya saya, dia selaku anak tertua, kata Abuya Mudawali, engkau besok jika jadilah ke Mesir, maka dua pesan saya. Pertama, jika bertemu dengan ulama yang tawadhu, jarang bicara, maka ambillah doa. Tapi jika bertemu dengan ulama yang kurang tawadhu, maka ajaklah debat dia. Kemudian pesan almarhum Abuya Mudawali, selalulah bawa kitab I'anatul Talibin dan kitab Al-Hikam. Ketika meninggalnya Abuya Mudawali, hampir seluruh Aceh datang. Bukannya Labu Haji, hampir seluruh Aceh. Maka ulama-ulama besar juga datang ke sana. Jadi beliau sama seperti Imam Nawawi, 40-an umurnya. Imam Nawawi tak pernah menikah, umurnya 40-an. Tapi menjadi seorang ulama besar dan mencetak kader para ulama lain. Umurnya 40-an, tapi bisa mencetak kader ulama-ulama yang ada di seluruh Aceh, termasuk di Padang dan Indonesia. Abuya Syekh Mudawali telah mencetak ulama-ulama yang diantaranya menjadi ulama besar di Aceh. Di antaranya itu Abun Aziz Samalanga, ya, mertuanya Abu Hasanul Basri. Kemudian kalau yang masih hidup sekarang, murid-murid pertama beliau termasuk Abu Tumin Belang Belade, ya, almarhum Abu Adenan ni Abu Bakungan, ya, dan banyak lagi ulama-ulama di Aceh, termasuk Abu Mamplam Golek itu, ya, Abu Muhammad Perti, itu juga alumni Darussalam, ustakan beliau. Tengku Abu Atailah Batele Aceh Utara, ya, Abu Abdul Wahab Matam Perlak, dan lain sebagainya, ulama-ulama besar Aceh. Hingga saat ini, makam beliau masih terus diziarahi oleh masyarakat. Selain pula ia meninggalkan warisan yang lain yang hingga kini masih dapat dilihat dan menebar jariah manfaat. Seperti sumur Syekhuna ini, juga kerap disebut sumur Abuya, tempat yang selalu beliau pakai untuk berwudu dan bersuci. Hingga kini, masyarakat setempat menggunakan sumur ini untuk memandikan bayi mereka yang baru lahir dengan harapan mendapatkan berkah dan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Lalu, apa saja warisan dari Abuya Syekh Mudawali hingga saat ini? Banyak karya beliau, salah satunya yang paling fenomenal itu Tanwirul Anwar. Kitab Tanwirul Anwar ini itu adalah tashih daripada kitab Kashful Asrar. Kashful Asrar ini adalah salah penulisnya, pengarangnya salah seorang ulama besar di Indonesia yang pernah dulu belajar di Makkah. Ketika Abuya membaca kitab Tanwirul Anwar, ada beberapa kesalahan yang lalu beliau tashih. Tashih ini artinya merevisi apa yang perlu diperbaiki. Adapun isi dari Tanwirul Anwar ini cukuplah tinggi sekali isinya, pelajarannya yaitu tentang tauhid dan tentang tasawuf, juga ada nanti fikih. Jadi saya rasa kitab Tanwirul Anwar ini adalah kitab, bisa dikatakan kalau orang sudah belajar ilmu agama itu ya kelas-kelas 4, kelas 5 baru bisa menangkap apa yang Abuya tulis dalam kitab Tanwirul Anwar itu. Jadi Tanwirul Anwar ini bukan kitab beliau asli, ini adalah tashih dari kitab Kashful Asrar, karya ulama lain. Yang kedua itu ada kitab Al-Fatawa. Kitab Al-Fatawa ini bukan almarhum Abuya yang tulis, tapi ditulis oleh murid beliau. Ya, salah satu murid beliau ini adalah yang tinggal di Lung, Abu Dilung. Ya, jadi Abuya ketika bertanya jawab dengan murid, misalnya murid bertanya, Abuya menjawab, itu ada murid beliau yang disebut dengan Abu Dilung itu dan menulis. Fatwa Abuya tulis tentang hukum main bola, tentang hukum donor darah, tentang hukum memakai apa itu namanya di gigi itu, memakai kawat gigi, hukum talqin, hukum sumada dan seterusnya. Itu adalah hasil dari
tulisan kumpulan dari murid beliau yang bernama Abu Rilum. Nah, saat itulah ditunjukkan kepada Buya, baru jadilah kitab Al-Fatawa. Ada juga beberapa kitab yang lain. Kitab Al-Fatawa ini khusus membahas tentang fikih, masalah-masalah fikih. Menurut riwayat, almarhum Buya ini pernah menulis satu kitab syarahan dari kitab Al-Mahalli, tapi sampai hari ini saya cari tak ada. Beliau juga ada mengarang kitab Obat Hati, tentang kitab lain sebagainya. Obat Hati ini adalah tentang bagaimana cara hati kita itu terobati dengan ilmu-ilmu tasawuf. Jadi saya rasa yang saya tahu selaku cucu beliau, yang saya dapat kitab-kitab beliau, hanya ini saja yang kitab yang sangat fenomenal yang hari ini masih dipelajari oleh ulama-ulama yang ada di Aceh. Ada peninggalan Abuya yang sengaja diarsipkan oleh Dinas Kebudayaan Aceh Selatan. Apakah itu diberikan atau dibeli, wallahu alam, saya tidak tahu. Kemudian ada juga yang diambil. Lalu, apa wasiat beliau untuk umat? Beliau ya pertama tuh penghormatan sama orang tua, penghormatan sama guru, karena katanya si kuncinya ilmu itu di situ. Kalau bagaimanapun kita banyak ilmu, tapi kalau akhlak tidak sesuai nggak jadi. Dan itu dipraktekkan beliau. Wasiat-wasiat Abuya itu bisa kita lihat di tiang tengah Masjid Syekhuna. Masjid Syekhuna itu masjid di mana di masjid itu Abuya mengajarkan murid-muridnya. Nah, itu ya. Jadi beliau menulis wasiat itu di Masjid Syekhuna itu. Nah, di antaranya di situ bahwa beliau menulis bahwa masjid ini dibangun atas dasar takwa. Ya. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar dayah yang beliau bangun, beliau rintis itu ya sebagai sumber bertebarnya ilmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, gitu ya. Dan beliau doakan semoga anak cucu beliau jadi ulama-ulama besar semua, ya. Dan ilmu-ilmu mereka itu bermanfaat untuk umat. Almarhum Abuya Mudawali, beliau itu adalah simbol tokoh pendidikan Aceh. Itu kata-kata itu sudah menggambarkan bagaimana Abuya. Gambaran umum tentang karakter Abuya, tentang pendidikan Abuya adalah beliau ini adalah ulama pencetak kader para ulama lain. Sehingga wajarlah Bapak Gubernur Irwandi saat itu tahun 2008 memberi gelar khusus kepada beliau dengan sebutan tokoh pendidikan Aceh. Jadi saya rasa bahwa gambaran umumnya tentang Buya adalah beliau adalah ulama yang mencetak ulama-ulama lain. Di sini ada tulisan sampai selesai, dan beliau juga berdoa kepada anak keturunan beliau agar kiranya di masa akan datang menjadi ayyaj'ala zurriyati akbara ulama'iha, keturunanku menjadi ulama-ulama besar. Jadi terbukti anak-anak Abuya Mudawali menjadi ulama-ulama besar semua. Memang kami mendirikan pesantren, kami tahu bahwa Darussalam ini, Abuya ini adalah ulama yang memang dikenal di Aceh, yaitu ulama karismatik yang terjadi di masa dari zaman dulu. Karena kami tahu ini ulama-ulama yang di Aceh itu semua pesantren di Aceh terbitnya dari sini. Yang saya tahu, yang saya jajah di keliling Aceh ini, semua pesantren-pesantren di Aceh semua keluar dari sini. Ya, kami berhak setiap tahun kami datang ke sini mengambil berkah.